Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bulan Ramadan, bulan yang diberkahkan oleh Allah. Salah satunya keistimewaannya yaitu diturunkannya pada bulan ini yaitu pedoman hidup Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, untuk penjelas. Wal furqan, pembeda, pemisah antara hak dan batil. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada habibana wa nabiyana wa syafi'na wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan berbagai contoh, salah satunya contoh bagaimana saum yang benar. Ya gitu juga mudah-mudahan salawat beserta salam tersebut dilimpahkan juga kepada keluarga beliau yang selalu mendukung perjuangannya. Begitu pula para sahabat yang terus setia membela, mendampingi Rasul, memperjuangkan jihad fisabilillah. Para ulama yang ada di Indonesia juga sama, itu memperjuangkan bagaimana Islam itu bisa tegak di seluruh dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba itu kalau aslinya mah ditulis ya. Kalau makna kataba, katib itu kan sekretaris. Kutiba itu ditulis. Nah, tetapi di makna di sini furidho, dipardukan, diwajibkan. Kalau arti secara harfiah mah kutiba itu ditulis. Tapi kita tidak pernah ada yang menyebutkan kutiba ditulis, ditetapkan. Ya. Di sini yang dimaksud ya diwajibkan. Alaikum, bagi kalian. Apa yang diwajibkan bagi kalian? As-siyam, saum. Siyam, as-siyam itu jamak dari saum, soma yasumu sauman. Kalau saum itu mufradnya tunggal, kalau siyam itu jamak. Diwajibkan bagi kalian saum. Nah, jadi yang dimaksud yaitu saum Ramadan. Wajib hukumnya. Kalau wajib apabila dilaksanakan ya dapat pahala. Ditinggalkan ya disiksa, namanya juga wajib menurut fikih. Ya. Sebetulnya bukan hanya kita ya yang diwajibkan saum itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti umat-umat sebelumnya juga sudah diwajibkan. Apalagi umat-umat dulu kan lebih ekstrim perintahan saumnya. Ekstrimnya gimana? Contoh Nabi Daud lah ya, atau Nabi Ibrahim sama 6 bulan tuh saumnya. Nah, kenapa 6 bulan? Coba kan Nabi Daud lah sehari saum, sehari enggak, sehari saum kan, sehari enggak kan itu. Sampai sekarang kan kalau kita puasa atau saum
Nabi Daud sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Dulu begitu aja tiap tahun. Sebagian sejarah, dalam sejarah nabi-nabi yang lain mah dipulkan 6 bulan. Contoh katanya Nabi Ibrahim itu ya, bulan 1 sampai bulan 6 puasa full 6 bulan. Kesana 6 bulan lagi enggak gitu. Orang lain tuh hebatnya puasanya, kita mah hanya sebulan. Ripuh sebulan lagi. Tapi keistimewaannya apa? Keistimewaannya satu, adanya Lailatul Qadar. Ketika kita ibadah pas Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahunan lah. Makanya pas Lailatul Qadar mah semua harus diamalkan oleh kita. Mudah-mudahan pas Lailatul Qadar sedekahnya ada, baca Qur'annya tamat, kemudian sholatnya 100 rakaat itu, wah, ngelai 100, sholat mutlak, sholat mau mereka masuk gitu. Tahajud, witir, wah, semuanya gitu, hebat. Ngaji oke, gitu, talim maksudnya gitu. Kalau ngaji bacaannya kan itu namanya bukan, kalau ngaji itu mengkaji kan. Waalaikumsalam. Lailatul Qadar itu kalah sama puasa 3 hari di bulan Rajab, pahalanya 700 tahun. Sunnah itu mah, sunnah. Kalau ini kan wajib. Pahala wajib dengan pahala sunnah ya beda. Ya, beda level. Kalau ini keistimewaannya gitu. Ya. Jadi pas saumnya yang benar, tapi ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya untuk apa? Supaya kita takwa. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang bajunya paling bagus, rumahnya paling mewah, jabatannya paling tinggi, hartanya paling banyak, bukan, tapi orang yang paling takwa. Coba kenapa sih gitu? Apa filosofisnya? Kenapa Allah dengan takwa bukan dengan harta, dengan jabatan disebut orang mulia itu? Padahal pada umumnya manusia itu melihat mulia itu ketika dia bagus jabatannya kan, hartanya banyak. Kenapa Allah itu justru dengan ketakwaan? Filosofisnya apa? Salah satunya, takwa itu tidak ada yang tahu siapa yang paling hebat takwanya. Kalau dengan fisik mah kan kelihatan, rumah yang paling mewah, mobil yang paling bagus, harta yang paling banyak bisa kelihatan. Tapi kalau takwa tidak. Enggak mesti wah si itu yang paling takwa. Kenapa? Lihat aja, bajunya tiap hari baju takwa aja gitu. Wah, bukan gitu ya. Bukan. Enggak bisa dilihat kenapa batin. Makanya ketika kita misalkan, ketika kita lihat dengan yang batin itu tidak bisa menjudge bahwa si ini yang paling bagus. Jadi apa hikmah berikutnya, filosofis berikutnya, supaya kita selalu husnudon kepada orang lain, tidak merasa diri lebih baik, enggak gitu. Nah, kalau dengan fisik itu gampang untuk mengklasifikasikannya, tapi kalau dengan batin sulit ya. Nggak ada orang yang mengaku saya sudah takwa, enggak. Kalau sudah mengaku takwa berarti sombong. Udah sombong bohong kan. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Nah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini alladzi unzila fil Qur'an. Apa? Diturunkan Quran. Untuk apa? Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Paman syahida minkum syahra fayasumhu. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan maka wajib saum. Ada enggak yang diperbolehkan enggak saum? Ada. Siapa? Wa man kana maridon. Yang pertama itu orang yang sakit. Itu boleh.
aduh kebetulan saya pilek, besok nggak puasa ah. Wah, tekaci pileknya. Yang dimaksud di sini sakit yang sampai repot kalau saum gitu. Kalau hanya pilek mah atau ya. Jadi gimana atuh ukurannya? Kalau di dalam ayat mah kan ini ayat ayat umum, yang penting sakit aja. Hanya aturannya nanti sakit yang bagaimana, yang membuat repot lah gitu. Tapi di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan sakitnya yang gimana. Yang penting sakit aja. Kalau kita pilek suka disebut sakit enggak? Pilek, air sakit disebut sakit apa dong? Keriut sakitnya. Sakitnya. Ngarah resmi. Nah maka para ulama itu menyebutkan sakit di sini sakit yang parah gitu. Yang maksudnya ketika saum akan memperparah gitu. Tidak semuanya sakit gitu. Ya, jadi bagaimana tuh ukurannya? Adat aja dan kejujuran pribadi aja gitu. Kejujurannya aja, kejujuran masing-masing. Gitu. Apalagi aw ala safarin. Yang kedua sedang bepergian. Sama bepergian juga adat yang menentukan. Adat yang repot segimana gitu. Nah, jadi atau kalau begini intinya apakah yang dibolehkan tidak saum itu perjalanannya atau repotnya? Itu jadi permasalahan. Apakah perjalanannya? Artinya jauhnya atau repotnya? Perjalanannya atau yang merepotkannya dalam perjalanannya itu. Kalau perjalanannya mungkin dengan ukuran, kalau repotnya mungkin dekat juga bisa jadi repot. Contoh kita misalkan sekarang sedang macet pada mudik, mungkin saja di sini sampai Cimahi atau sampai Bandung bisa berjam-jam, bisa 8 jam di macet. Itu kok repot mau sampai pas keluar tinggal pucat gitu. Kesang badak, kesang lembut, kesang tiis, ngerok gitu. Ningali jelema teh siga wah lungleng gitu. Kan bisa jadi. Nah, kalau dengan repotnya itu bisa jadi buka. Tapi kalau misalkan dengan perjalanan tidak bisa. Kenapa? Karena ukurannya harus tentu. Misalkan harus 70 km misalkan, dua pamondokan jangan kapungkur mah. Kalau dulu itu 2 pamondokan dua kali nginep. Kalau pakai kuda itu 2 kali nginep gitu. Dua hari gitu. Kalau pakai kuda. Ya kalau perjalanan pakai kuda. Kayak ke Madinah gitu Ustaznya. Jauh. Nah. Sekarang kan naik pesawat kan nggak repot. Nah makanya sekarang dengan apa perjalanannya atau repotnya. Nah itu beda pendapat gitu. Nah, tapi kalau menurut saya sih lebih logis repotnya bukan jauhnya. Contoh misalkan sekarang ke Surabaya bisa hanya sejam dengan kapal ya 2 jam ya. Itu kan ringan atuh gitu. Nah tapi kadang-kadang kalau dengan repot walaupun dekat gitu ya bisa jadi gitu ya. Nah di dalam Al-Quran hanya 2 yang diperbolehkan, yaitu sakit dan perjalanan. Nah, ulama fikih menyebutkan perjalanan yang merepotkan, sakit yang merepotkan, hanya 2. Nah sekarang pertanyaannya ini dalam Al-Quran dulu ya. Dalam Al-Quran hanya 2 yang diperbolehkan. Nah pertanyaannya sekarang berikutnya gini, bagaimana yang sedang hamil atau menyusui? Nah kan itu boleh nggak? Nah itu analogi nantinya. Metodenya metode kias, metode dianalogikan. Dianalogikan kemana? Kalau kita menganalogikan kepada sakit, berarti wajib dikodok.
Kalau menganalogikan kepada apa? Kepada perjalanan berarti qada. Nah, yang ketiga ada lagi dalam ayat yang ini sampai akhirnya kan ada lagi ayat yang berikutnya, yaitu yang ketiga yang boleh tidak saum itu yaitu tidak kuat. Biasanya suka yutikunnya biasanya kita menyebutnya suka orang yang sudah apa? Ya pikun ya. Biasanya kita menerjemahkannya fikun ya. Tapi kalau sebetulnya kalau yang pikun berarti kan dia sudah tidak ada akalnya. Kalau tidak ada akal sudah tidak dituntut untuk beribadah, sholatnya juga enggak. Yang dimaksud di sini bukan pikunnya sebetulnya, tetapi sudah tidak kuat. Kan kalau orang tua itu enggak kuat lah fisiknya gitu. Kalau pikun maka enggak 100% akal ada. Iya. 50%. Iya. Iya gitu. Iya, makanya itu agak sulit kan gitu untuk dihukumi gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini nggak kuat, sudah nggak kuat. Nah, kalau orang yang hamil, apakah dianalogikan kepada orang yang sakit atau orang yang tidak kuat? Gitu. Kalau misalkan dianalogikan ke orang yang sakit berarti wajib qada. Kalau dianalogikan kepada orang yang tidak kuat berarti fidyah. Kan orang yang tidak kuat udah kakek-kakek nggak mungkin tahun depan kuat kan, mungkin nggak kuat, maka fidyah. Kenapa nggak ada kesempatan untuk kembali lagi ke kuat kan gitu? Maka fidyah. Nah sekarang yang hamil atau yang menyusui analoginya kemana gitu? Mana wajah sibehnya? Kesamaannya tuh. Kesamaannya gini. Kira-kira kalau kita analogikan kesamaannya lebih sama dengan mana? Apa dengan sakit? Memang dia sakit. Masalahnya dia bisa sehat setelah melahirkan. Nah, satu, ada yang menyebutkan itu seperti sakit. Kenapa? Karena kan nggak akan selamanya menyusui, nggak akan selamanya hamil. Itu ada, makanya wajib qada yang seperti barusan. Ada yang menyebutkan, iya, tapi kan ini 2 tahun. Menyusui setahun, 2 tahun, hamil setahun lah gitu taruh. Jadi 3 tahun kan? Nanti gimana kalau hamil lagi? Wah, jangan nanti gimana hamil lagi? Ya nanti menyiapin dia aja. Kalau memang terus-terusan hamil kan gitu. Nah, ada yang menyebutkan dianalogikan kepada orang yang tidak kuat. Karena apa? Karena mungkin saja 3 tahun kan repot juga nanti kalau mengkodoknya misalkan gitu. Kayaknya yang di fidyah yang hamilnya kan. Iya. Karena dia hamilnya kan 1 tahun, begitu mau puasa udah nyusuin kan. Jadi otomatis udah ketemu Ramadan lagi dia nggak bisa kodok kan. Fidyah. Tapi pas menyusui itu kan dia kesannya belum tentu punya anak tuh. Baru yang menyusui ini bisa di Iya. Bisa ya. Jadi ada 2 analoginya, makanya dua-duanya diperbolehkan, silakan aja. Menurut ahli fikih nggak apa-apa, silakan mau qada. Tetapi itu kan tidak ada apa namanya keharusan ketika hamil itu harus buka, nggak ada. Ketika menyusui harus buka, nggak boleh saum, nggak ada. Kan coba lihat ayat-ayat berikutnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kan gitu. Kalau kamu saum itu lebih bagus untuk kalian kalau kamu tahu pahalanya saum, kan gitu. Kan itu khair, berarti ini kan rukhsah, bukan azimah. Gitu kan? Nah, makanya tadi apakah keharusan ketika orang yang sakit, pokoknya ini hadiah dari Allah, harus terima hadiah dari Allah gitu. Ini sedekah dari Allah, maka ketika perjalanan harus buka. Nah, itu namanya azimah, keharusan. Ada yang menyebutkan enggak, bukan azimah tapi rukhsah. Kalau rukhsah boleh kita ambil atau enggak, kan rukhsah namanya juga. Tuh. Kalau kita ambil ya silakan, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri sih lebih cenderung ke rukhsah. Kenapa? Kan lihat ayat berikutnya kan tadi, akhir ujung ayatnya kan, wa antasumu, ketika kalian saum khairun, lebih baik gitu.
Nah, berarti kan itu rukhsah, bukan keharusan. Nah, ada yang menyebutkan seperti misalkan perjalanan jauh, ketika perjalanan itu qasar dan jama'. Ada yang menyebutkan ajimah itu artinya harus, ketika perjalanan harus diterima hadiah dari Allah. Ada yang menyebutkan rukhsah. Kalau rukhsah ya, kalau saya sih lebih kalau rukhsah ya udahlah, mau qasar terserah saya kan gitu. Ada yang menyebutkan azimah, ada yang menyebutkan rukhsah. Silahkan, itu keyakinan kita, mangga. Yang sering kaitannya sama perjalanan itu, kita ambil yang azimahnya itu, atau teman saya pernah gitu kan, saya di perjalanan saya merasa kuat, saya masih puasa, bilang saya jangan sombong, saya Islam sudah memberi fasilitas kan gitu. Iya. Nah itu, jangan sombong itu. Iya. Nah itu ajimah, dia menganggap itu ajimah. Padahal bukan sombong, tapi lihat ayat berikutnya, wa antasumu. Kalau kita jawab kan, wa antasumu, bahwa kalau kamu saum khairun, lebih bagus. Kenapa? Karena tantangannya lebih hebat, berarti pahalanya lebih bagus gitu. Nah. Jadi lebih ke pilihan. Iya, pilihan. Nyatara. Iya, kayak gini aja, kayak pankihu ma taubalakum minan nisa masna wasula wasal waruba, kan itu nama lamun teu adil pawahidatan tara dibaca ujung nama tara eta we tilu kebiasaan dikit, kebiasaan kabur atau Terakhiran nah biasanya gitu. Nah, aneh ya, biasanya ujung-ujungnya pada itu kan jadi pilihan, lihatnya. Kenapa ada korena kan? Ada korena di situ, bukan, makanya kalau yang menyebutkan sombong ya, enggak, bukan sombong. Tapi memang saya kuat. Kenapa? Karena ayatnya jelas kan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan jelas. Coba baca ayat ujungnya gitu. Terusin dong bacanya gitu. Jangan sepotong gitu. Nah, sing sampurna imaca gitu ya. Nah, gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa? Karena gini, pahala, ketika kita lihat pahala. Nih, dalam nanti kita bahas ketika saum bulan Ramadan dengan saum di bukan bulan Ramadan itu jauh. Dalam satu keterangan, ketika kita sengaja buka puasa diganti 2 tahun berturut-turut, lebih besar pahala 1 hari puasa bulan Ramadan daripada 2 tahun berturut-turut puasa. Dikodo gitu. Itu saking besar pahalanya. Kenapa? Keistimewaan bulan Ramadan. Kan sunnahnya juga dijadikan wajib. Yang wajib dilipat ganda sampai tidak terhingga kan gitu. Kan kalau di bulan yang lain tidak ada keistimewaan itu, hanya kodo saja kan, gitu. Kenapa? Ya iyalah, pasti. Jangan pahalanya saja yang dilipat, dosanya juga dilipat bulan Ramadan begitu. Berat. Makanya jangan banyak berdosa. Tong lobating ulin lah padik-dik intina mah gitu. Bisa. Coba kullu amali, kata Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadisnya ya, di sini dalam hadis, maka suka disebut hadis qudsi ya. Jadi Allah langsung berfirman dalam hadis, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal Ibnu Adam pasti bakal dikembalikan lagi kepada Ibnu Adam itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena setiap amal, kullu amali Ibnu Adam yudha'afu al-hasanah. Maka setiap kebaikan Ibnu Adam itu bakal dilipat al-hasanah, kebaikan itu asra amsalihha, 10 kebaikan. Jadi kalau contoh gini, kita ngaji sekali nih, itu dianggap 10 kali ngaji oleh Allah, dikasih pahalanya. Sekali ngaji, sekali kebaikan dikali 10. Ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat.
Jadi yang ngaji ini, yang bareng di sini sekarang ngaji, mungkin ada yang 10 kali lipat di pahala, mungkin ada yang 70, mungkin ada 100, mungkin sampai ada 700. Apa yang membedakan? Banyak. Mungkin satu niatnya, kedua keseriusannya, ya. Sombong itu kalau kalau nggak dimakan sombong itu hadiah. Nah, jadi banyak niatnya mungkin di rumah. Mungkin ada yang niat, saya mau ngaji, udah cukup. Ada yang saya mau i'tikaf. Jadi i'tikaf itu sebetulnya bukan hanya bulan Ramadan. Ketika kita masuk ke masjid, niatkan i'tikaf. Kalau niat i'tikaf selama kita ada di masjid, itu dapat pahala i'tikaf. Datang saya dari rumah, wah saya mau i'tikaf, teh kita ke masjid udah ngantuk, sare weh tidur, ibadah nggak tuh? Ibadah nggak di masjid itu? Enggak, pan barusan gitu, kita datang di rumah, saya mau i'tikaf, pas ke masjid teh tunuk kerek langsung ya tidur, ibadah itu enggak? Ibadah kan i'tikaf. Kan i'tikaf itu ibadah. Kan dikir beda lagi pahalanya. Itu tidurnya sengaja apa tidak sengaja? Sengaja. Boleh mau kasir kayak saya dulu. Kan niat i'tikaf itu niat di masjid aja. Sebetulnya hijrahnya itu sih menjauhkan maksiatnya itu kan jadi masalah. Kan jarang di masjid atau ada TV gitu, gimana untuk nonton TV enggak? Masanya saya mengukur tanya itu bawa bantal kan. Ayah mau pada dia mau dasar pinah sare. Ya kalau pahala i'tikafnya dapat, hanya lebar ya cuma yang dikit ibadah gitu ya. Kalau pahala i'tikafnya iya dapat. Beda-beda kan ya. Iya. Ngaji dapat beda. Iya iyalah, kalau ngaji beda lagi kan gitu. Ya i'tikaf, ya ngaji, ya semuanya jadi dapat gitu. Nah jadi pas kesini tuh ada yang niat mau i'tikaf, ada yang niat mau silaturahim dengan saudara-saudaranya, kan pahala silaturahimnya. Ada yang saya niat menghilangkan kebodohan, saya niat untuk jihad, apa syiar fisabilillah, menegakkan agama Islam, memajukan Islam, supaya apa? Supaya ramai Islam gitu. Kan banyak niatnya gitu. Semua. Paling banyak niatnya pasti. Paket lengkap gitu. Niatnya gitu. Makanya niatnya. Nah, yang paling besar mah hati, ikhlas, khusyuk, kesungguhan itu. Yang paling besar itu hati. Nah, bukan yang hanya niat tadi gitu ya. Nah, makanya di sini semua amal itu dilipat sampai 10 sampai 700. Kata Rasul apa? Kata Allah apa? Ya, illa shaum, kecuali saum. Kata Allah. Kenapa? Fa innahu li, itu hadiah untukku. Jadi ketika kita saum itu sama dengan hadiah kepada Allah. Maka karena kita menghadiahi Allah, maka kata Allah, wa ana ajzibi, aku yang tahu bagaimana memberikan hadiah kepadanya, membalas hadiah itu. Kita itu jadi saum itu tidak ditentukan 10 sampai 700 kayak tadi amal yang lain, enggak. Tapi kalau saum itu hadiah kepada Allah. Ketika hadiah kepada Allah, maka Allah bangga, wah dia ngasih hadiah kepadaku, maka akulah yang akan membalasnya. Tidak ada yang tahu bagaimana banyaknya gitu. Waalaikumsalam. Nah, karena ini hadiah kepada Allah, pilihlah saum yang terbaik. Karena kata Allah apa? Fa innahu li, itu mah hadiah untukku. Maka wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Kenapa sampai gitu? Karena kata Allah, yada'u syahwatahu, dia bisa menahan syahwatnya. Dulu pertama diwajibkan saum, itu syahwat termasuk syahwat birahi
itu tidak boleh siang malam. Kan sedang saum itu harus menahan hawa nafsu. Itu karena kita sedang puasa atau memang karena Bulannya bulan Ramadan. kalau orang itu nggak puasa Sama tidak boleh. Itu awalnya. Tetapi ternyata hanya kuat berapa hari kan? Hanya seminggu, 2 minggu. Umar, tapi itu yang berjasa memang Umar. Dan, ya Rasul, waihaka ya Rasul, celaka ya Rasul. Apa? Saya malam apa? Saya datang ke istri. Datang gimana? Ya datang ya Rasul. Maksudnya apa? Ya datang ya Rasul gitu. Nabi kan sampai gogoda gitu ya. Kan tidak boleh dalam Al-Qur'an. Dulunya awalnya kan tidak boleh. Astagfirullahaladzim, Umar. Allah kan melarang, masa sih sebulan nggak kuat gitu. Setelah Umar bilang gitu, sahabat yang lain, ya Rasulullah aku juga sudah pernah gitu. Malamnya sampai hampir semuanya sahabat pernah. Dari 2 minggu, 3 mingguan gitu. Bulan itu Ramadan awal, maka turun ayat yang membolehkan malam hari gitu. Tapi aslinya maka tidak boleh asalnya. Tetapi kenapa? Karena Allah itu baik ya. Ya udahlah. Gitu. Enggak masalah. Enggak, bagaimana? Justru kan di sini juga hadisnya hadis qudsi, yada'u syahwatahu, dia bisa menahan syahwatnya. Itu intinya. Makanya Nabi 10 hari terakhir kata Nabi apa? Ikat pagehan, ikat pinggangmu 10 hari terakhir. I'tikaf lah siang malam di masjid gitu. Maka 10 hari terakhir mah tuh cek maksakeun cek Nabi teh kitu lamun cek bahasa kasar mah. Tapi henteu diharamkeun gitu. Ngan maksudnya maksakeun lah nahan syahwatnya gitu. Wa ta'amahu, maka ditahanlah makannya, minumnya. Min ajli apa? Karena arah-arahku. Karena apa? Karena dia. Dulu kan makanya kenapa maaf sekali itu orang-orang Nasrani gitu ya. Orang-orang yang sudah hebat gitu, udah hebat kan tidak mau nikah. Pendeta-pendetanya. Kenapa? Karena menahan syahwat. Makan daging-dagingan itu enggak. Kenapa? Karena menahan syahwat. Keinginan kan kita ingin nikmat tidur, nikmat makan, ditahan. Makanya dulu pendeta-pendeta dulu itu tidak mau punya rumah, tidak makan yang enak-enak. Kenapa? Karena menahan syahwat. Karena itu yang paling disukai oleh Allah. Saum itu melatih itu. Makanya wajarlah aku yang membalasnya. Itu hadiah untuk kata Allah gitu. Hadiah, makanya aku berjanji gitunya. Tapi kata Rasul apa? Saumnya yang benar-benar itu wasyamu junnatun. Saum itu junnah. Apa junnah itu? Perisai. Benteng itulah. Benteng atau perisai dari neraka. Perisai dari perbuatan keji dan munkar. Entah sedang saum ana saimun, maaf gitu kan. Faida yaumu saumi ahadikum, apa tuh bagaimana kalau saum itu yang berharga itu? Satu, fala yarpus, tidak boleh ropas. Kalau ropas itu hilang pahalanya. Nah, ropas itu sia-sia atau vulgar, yang bahasa-bahasa yang jorang lah bahasa orang mah. Itu bilang-bilang yang jorang, yang vulgar, yang hot-hotan lah gitu ya. Masya Allah. Nah, saya mah nggak bilang, ini mah cuma ngetik sarua, nge-share foto sarua. Itu sama. Ya, kenapa? Karena kan yang dikhawatirkan kata Rasul apa? Kam soimin laisalahu min siyami ilal juwal atas, kan gitu ya. Jadi banyak orang yang saum tapi tidak dapat pahalanya sama sekali kecuali hanya lapar dahaga aja. Makanya tingkatan saum itu kan ada 3. Ada yang am itu umum. Yang bagaimana? Yaitu yang hanya memindahkan makan dan minum saja. Biasanya pagi, sekarang lebih pagi kan? Sahur. Biasanya sore, sekarang lebih sore pisan. Maghrib kan gitu. Isya.
hanya mindahkan saja. Nah itulah yang diancam, bukan diancam ya, diperingatkan oleh Rasul itu banyak orang yang saum tapi tidak dapat pahalanya. Nah yang bagus itu minimal yang kedua yaitu khos atau khawas, yaitu saumnya sudah panca inderanya sudah saum. Yang barusan yarpus, mulutnya dijaga. Nah itu mulutnya, matanya sudah dijaga, telinganya sudah dijaga. Biasanya mau ningali TV teh ningali iklan gitu, ningali iklan lain ningali sinetron, ningali iklan, komo iklan meresep gitu. Ikatan cinta itu apal. Nah film-film misalkan itu, nah sekarang mah kalau saum udah dengar biasanya musik, udah sekarang mah jangan puasakan, saumkan telinganya, mulutnya, tangan, kakinya saumkan, itu baru khos. Cuma saum mulut sangunah ngobrol kemana-mana. Lihat Nabi Zakaria 3 hari dia coba, saya tidak bilang apa-apa kecuali yang penting dan dzikir. Nabi Zakaria tidak bicara apa-apa, hanya yang dzikir aja. Nah sekarang juga saumnya gitu, jangan banyak ngobrol gitu. Kalau begitu mah udah aja tidur ya Ustaz, itu ngarahiem. Ya kan orang tidurnya orang yang saum itu ibadah gitu ya. Ya kayak tadi aja logikanya, kita datang dari rumah niat i'tikaf, tidur, ibadah enggak? Ibadah i'tikaf kan. Ini juga saum, tidur, ibadah enggak? Ibadah apa? Ibadah saum. Ya kan dia mau tidur, mau apa, dia sedang ibadah, sedang saum, ya iya. Tapi alangkah hebatnya, enggak dipakai tidur aja, pakai dzikir. Ya saum, ketika dzikir, ketika saum kan itu pahalanya lebih. Ngaji dan seterusnya itu kan pahalanya lebih gitu. Jadi abung kena ada hadis itu ya, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Enggak tidur teh isuk-isuk tapi ke sore kan. Iya, kok mau dipakai kerja. Buktinya apa? Lihat rata-rata ketika perang kan rata-rata Ramadan. Ramadan sawar rata-rata. Iya. Seharusnya mah. Seharusnya itu. Tapi kita mah aneh gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu jadi kurang kinerja, padahal seharusnya semangatnya kurang gitu. Itu mungkinnya karena kenapa? Karena lapar. Karena tidak sesuai gitu kata Rasul apa, misalkan contoh sahur kata Rasul bagaimana, kita lakah benar sahur makan asin misalkan, kan haus karena siangnya itu contoh misalkan ya, makanya sesuaikanlah gitu. Maka tidak boleh yarpus, apalagi wala yaskhab. Yashab itu membodohi atau membodohi orang lain gitu ya, ngahina, mencaci maki, membodohi lah gitu. Itu juga sama gitu ya. Jadi di situ yang kedua puasa khos ya, panca inderanya sudah disaumkan. Yang ketiga itu yang paling tinggi yaitu khawasil khawas, khususil khusus. Itu pikirannya, hatinya udah saum itu mah. Pikirannya enggak mikiran baju, enggak ini mah. Aduh, ini kapelannya warna naonnya kamari warna ini sekarang warna ini. Enggak lagi lah. Aduh gimana ya can mau di baju halus, gimana kermudi, enggak lah. Sekarang mah enggak lagi gitulah. Ini pikirannya. Engke bukan jeung naonnya bukan, enggak lagi lah gitu. Enggak mikiran kayak itu lagi. Orang yang khawas itu enggak mikir-mikir apa gitu. Makannya juga enggak seperti biasanya gitu. Biasanya kan banyak segala ayat mah dikurangan. Kan nahan syahwat sekarang seharusnya. Dan ini mesti baliknya bulan Ramadan teh lakah segala ayat gitu. Tuh aya kolok jadi kolok ayat gitu. Nah, seharusnya dikurangin seharusnya. Tajil jangan tajil. Memang budaya, jadi budaya. Padahal
seharusnya kan tadi kata Allah, kenapa Allah menghargai? Karena dia itu menahan apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Dia menahan syahwatnya untuk makan, syahwatnya untuk enak-enakan ditahan gitu. Kalau saya analogikan begini atulah, tapak heula lah sabulan gitulah. Jadi pendeta heula lah muncul gitu. Untuk makan nu arena geus sagarupa. Harusnya gitu. Itu baru itu hebat. Nah, hatinya apa? Sekarang mah sombongnya sudah tidak ada, riyanya sudah tidak ada, hasudnya sudah tidak ada. Pokoknya nah itulah khawas. Suudonnya tidak ada ke Allah teh. Nah, hanya Allah teh ya teh kopi teh untuk urun-urun tara suudon. Tapi justru introspeksi, kenapa Allah seperti itu? Karena mungkin kita, bukan mungkin lagi. Lihat aja kaum Ad, kaum Samud, kaum Ras, kaum Aikad, kaum banyak itu. Itu kenapa dia diadab, disiksa, diberi bencana? Kan dosanya. Gitu. Makanya ketika kita tahu ini dosa, ya makanya kan banyak sekarang tulisan-tulisan gitu ya. Bencana di Indonesia bertubi-tubi, apakah itu teguran atau itu adab? Atau apakah itu ujian atau itu adab dari Allah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya harus kita coba lihat kita, apakah ini layak untuk disebut adab atau hanya ujian gitu. Kalau ujian kan bagi orang-orang yang baik, yang soleh. Tapi kalau adab ya orang-orang yang kebanyakannya itu Nah, makanya kemudian pain sabahu ahadun au qatalahu. Bagaimana kalau orang lain yang ada memarahi kita, menjelek-jelekan kita, mengajak qatalah, mengajak perang, mengajak musuhan, maka kata Rasul apa? Yaqul inni shaimun. Ucapkan olehmu inni shaimun. Maaf, saya sedang saum. Aku tidak ada melayanimu gitu. Man ulah disebutkan tunggu tepi ka magrib ulah. Tunggu sampai maghrib geus bagi mah geus buka ya. Jangan. Dendam-dendaman ya jangan. Sehingga itu kan makan aduh ayeuna ditahan-tahan tunggu geus maghrib cenah kan gitu. Si habek sakabehna. Nya itu. Sampai maghrib ya. 1 bulan pun gitu. Jadi dikiranya mungkin ya tadi kebanyakan tuh sampai maghrib, udah maghrib bebas dewe gitu. Padahal kan itu gitu, tahan menahannya. Maka walladzi nafsu Muhammadin biadihi, demi dat yang jiwa ragaku kata Rasul ada di genggamannya. Luhupu pamisoimi, bau mulutnya orang yang saum itu atyabu, lebih wangi indallah di hadapan Allah min rihil miskin, daripada minyak yang paling wangi. Dulu itu misik yang paling wangi itu tidak ada seorang pun yang tidak suka terhadap minyak misik. Dulu itu yang nggak tahu, sekarang mah misik agak aneh ya, agak kurang, tidak semua orang suka gitu wanginya tuh gitu, asa liur gitu nya. Dulu mah misiknya tuh segar bagus itu, mungkin beda bahan atau apa ya. Nah, orang yang bau mulut itu, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak yang paling wangi lah gitulah, yang paling mahal gitu. Kasturi ya gitu, minyak kasturi. Tapi di hadapan Allah, di hadapan manusia mah tetap bau gitu. Makanya pan lamun ulah gini kan gitu, kita kan wangi di hadapan Allah pas puasa tuh gitu. Kebatur teh bau cek Allah lagi wangi jangan, tetap aja gitu ya. Nah, di hadapan Allah makanya pantas nantinya pahalanya dari Allah juga. Surganya tuh pintunya tuh yang surganya, pintu surganya babur rayyan itu yang paling wangi untuk membalas jasa kita di dunia. Makanya kata para ulama ahli fikih, tidak boleh kita gosok gigi setelah fajar, setelah subuh. Kenapa? Karena kita nggak mau disebut wangi oleh Allah nantinya kalau menghilangkan bau gitu.
Tapi bau mulutnya ini bau karena kosong kan. Makanya kata ulama biasanya bau dari perut itu setelah duhur. Sebelum duhur mah itu mah memang bau mulut asli aja gitu. Makanya harus gosok gigi dulu sebelum fajar. Nggak akan bau sampai duhur. Hanya setelah duhur mah itu mah memang perbawa perut kosong. Bau itu yang dianggap oleh Allah itu wangi nanti di akhirat gitu ya. Sikat gigi di siang hari nggak boleh. Iya. Ya. Supaya nggak bau. Ya, jangan. Justru biarin cena bau. Kumur-kumur. Ya kan kumur-kumur itu berarti kita nggak mau wangi kata Allah gitu. Jadi biarin aja natural aja. Karena kita sudah gosok gigi tadi subuh, udah biarin aja nanti sampai maghrib aja. Ya. Jangan kumur-kumur, jangan dihilangkan baunya, nanti pahalanya ngurang gitu kata ulama itu. Makan putih loh, mungkin bisa kepala. Beda itu mah bau tina makanan, bukan bau tina puasa itu. Biar semakin bau. Bukan, beda. Bukan baunya, bau saumnya, ini bukan bau makanan. Ya. Nah, kata Rasul juga lisaimi farhatani, Allah akan memberikan bagi saum itu dua kebahagiaan, yaitu yafrahuma ida aftara. Yang pertama ketika buka, bahagia semua orang. So aja misalkan baru puasa aja 1 hari, itu kan orang-orang sudah bahagia dekat maghrib teh. Kan tidak ada adzan yang dirindukan kecuali maghrib pada bulan Ramadan itu dirindukan bisa. Itu senang bisa, bahagia walaupun cekasana gitu ya, hanya nasi kerupuk asin tambah bala-bala, woi samelan itu walaupun sederhana tapi bahagia pasti. Nah, yang dimaksud di sini juga yaitu ketika buka setelah beres, yaitu Idul Fitri. Makanya kenapa kata Allah diharamkan pada hari Idul Fitri ada orang yang bingung untuk makan, bingung untuk makan sehari-hari. Itu haram hukumnya. Makanya tidak boleh ada yang mikiran bagaimana hari ini makan, enggak boleh. Harus semuanya bahagia. Makanya diwajibkanlah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu bagusnya diberikannya tadi setelah maghrib. Kenapa? Supaya tenang. Besok ada ini untuk makan gitu. Makanya kenapa tidak boleh setelah sholat Idul Fitri, nggak sah kan setelah Idul Fitri dikasihkannya tuh. Jadi harus sebelumnya. Kalau misalkan gimana kalau dikasihkannya misalkan setelahnya, nah itu tidak sah, jadinya sedekah biasa aja. Nggak hati-hati, bisa lupa. Misalnya malam Idul Fitri kita bayar zakat, kan kita sah bayar zakat. Hmm? Jadi bagi orang yang memberikannya setelah Idul Fitri, sebenarnya kitanya ikut nggak sah atau dia Kalau tahu mah kita misalkan memang dia suka gitu, tidak sah sama kitanya. kalau kita udah ansi sebelumnya. Iya, karena kita tahu misalkan dia akan seperti itu, kita juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak antisipasi, gitu. Makanya harus hati-hati. Baik dipastikan sendiri Ya, gitu. menghindari itu. Ya, gitu. Tapi kalau tidak tahu mah itu tanggung jawab amilin sebetulnya gitu ya. Tanggung jawab amilin itu mah terserah aja amilin gitu. Nah, kadang-kadang suka sok-sokan gitu ya, sok-sokan. Aku menjakat ditransfer ke lembaga yang bonafide misalkan ya. Saya transfer. Padahal yang ditanya oleh Allah itu masyarakat sekitar kita maksudnya. Kalau ada misalkan hari itu tidak makan atau sulit kita dia mikir untuk makan, dosa kita. Kenapa kita keluar gitu zakatnya? Kenapa enggak di sini gitu, daerah kita gitu? Banyak gitu yang seperti itu ya.
Nah, ida abtara pariha. Nah, yang kedua apa? Wa idza laqiya rabbahu pariha bisomi. Yang kedua ketika ketemu sama Allah langsung disambut. Nah, itu kebahagiaan yang paling hebat. Kenapa? Karena gini, contoh gini, ketika kita misalkan orang sini diundang oleh bupati, bring sini. Pas kita datang disambut langsung oleh bupati, kemudian disuruh duduk dekat bupati. Gimana kita ketika disambut oleh bupati? Bangga kan? Ngagega tuh tidur. Kenapa bangga? Apalagi ini orang yang saum disambut oleh Allah, masya Allah karim. Orang lain bertanya-tanya siapa? Oh, ini yang benar saumnya, gitu. Sambut oleh Allah langsung. Ya. Wa anhu masih dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul itu mengatakan man anfaqa jaujaini fisabilillahi nudiya min abwabil jannah ya abdallah hada khair. Barang siapa yang membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya, infak yang lebih kepada anaknya, kepada istrinya sampai bahagialah istrinya itu, maka itu ada abwabul jannah, pintunya khusus. Ya abdallah hada khair, hai hamba Allah, ini pintu yang kamu idam-idamkan. Karena apa? Karena kamu membahagiakan keluargamu. Jadi ada pintunya. Kata Rasul juga, waman kana min ahlil jihad, barang siapa yang ahli jihad, ada babu jihad, nanti diundang, du'ya min babil jihad, nanti diundang, nih orang yang suka jihad sini masuknya, gitu. Waman kana min ahli sholah, du'ya min babis sholah, orang yang rajin sholatnya, khusyuk, ikhlas, sunahnya banyak, maka dipanggil di pintu babus sholah. Nanti di sana itu ada pintu-pintu khusus, babus sholah, babu sodako, babu jihad, gitu ya. Waman kana min ahli siyam, barang siapa yang ahli saum, bukan hanya Ramadan ya, pasti dengan sunnah yang benar, du'ya min babir royan, dia dipanggil di babur rayyan. Jadi kalau lihat seperti ini, kan surga itu ada apa? Ada delapan surga ya. Surga Firdaus, surga Darussalam, surga apa? Naim, dan jannatu banyak ya, ada 8. Nah, setiap tingkatan tersebut ada pintu salatnya, pintu saumnya, pintu apanya, semuanya ada. Gitu. Nah, ada juga babus sodakoh, yang ahli sodakoh, du'ya min babis sodakoh. Qala Abu Bakrin, berkatalah Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ibu bapakku ya Rasulullah, kira-kira ada enggak yang dipanggil setiap pintu dipanggil, gitu. Pintu sodakoh dia dapat jatah, pintu saum dia ada jatahnya, pintu jihad dia ada kata Rasul, na'am, salah satunya kamu, gitu. Kamu itu akan Abu Bakar mah setiap pintu dipanggil. Jadi nanti dipanggil si kan ada catatannya nih di babu urang teh nungguan murnya katanya, dipanggil hiji-hiji nungguan, pas ditinggal udah saeb teu aya, ai urang teu kepanggil neangan deui pintu yang lain gitu, sugan we gitu. Nah itu, jadi dilihat di sini di papan namanya ada enggak kita gitu, sehingga ke ujian munnya lulus tuh gitu, enggak diasup tuh gitu. Coba itu bayangkan sekian juta orang dan juta triliun, ting sabarahanya teu kahitung, urang neangan hiji-hiji, cuma repotnya di situ. Makanya itulah kata ulama, untungnya ketika kita punya imam, punya bendera. Jadi kalau ada imam itu nanti ada dikolektifkan oleh ko imam teh, si imam kebagian dia gitu. Kalau tidak punya imam ripuh, neangan sendiri. Hanya itulah kata ulama, enaknya punya imam. Nanti di akhirat juga dipanggilnya itu sesuai dengan imam-imamnya. Kalau tidak punya imam nanti cari sendiri. Misalkan saya emang gak usah pakai imam Quran jeung hadis sesorangan, ya nanti cari sendiri di situnya. Kita masuk ke mana, pintu mana? Ya nu enak mah setiap pintu dipanggil. Ya nu gawat mah setiap pintu manggil kemana? Kacau gitu nya. Oke.
Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati baban yuqalu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nah, kalau dilihat dari hadis ini, di surga kan ada pintu-pintu tadi, semua pintu terbuka untuk yang masuk surga kecuali babur rayyan. Babur rayyan itu selalu digembok. Tapi ditanya oleh para malaikat, ya, kan kata malaikat aina shaimun, siapa yang ahli saum ini, pasti catatan, oh iya silakan masuk, baru dibuka. Setelah masuk tutup lagi, kunci lagi gitu. Semerbak wanginya ketika dibuka pintunya gitu, wangi sekali. Semuanya ingin ke situ, tapi tidak ada yang bisa masuk kecuali yang ahli saum. Tapi kalau babu sholat mungkin saja orang lain bisa berkunjung ke situ. Ya, bedanya ya, itu keistimewaannya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan, muttafaqun alaih. Barang siapa yang saum sehari saja, benarnya tuh sehari saja, maka 70.000 tahun dijauhkan dari api neraka, tidak akan dekat dengan api neraka apalagi dimasukkan. Itu yang benar sehari aja saumnya, yang benar. Tuh hebatnya saum itu. Saum Ramadan, saum sunnah, kalau yang benar sama aja gitu. Tapi di sini tarik ya, saum Ramadan ya. Barang siapa yang benar saumnya, satu hari saja dijauhkan dari neraka. Masya Allah karim. Saum itu istimewa ya, istimewa. Ya berat lah saum itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan, barang siapa yang saum bulan Ramadan imanan, iman, percaya terhadap janji-janji Allah. Orang yang saum itu bakal gini, percaya dia, iman benar karena Allah, wahtisaban karena Allah deh, iman karena Allah deh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, kalau di sini kan hadisnya hadis umum ya, semua dosanya gitu. Tapi para ulama mengklasifikasikan yang dimaksud diampuni di situ dosa-dosa yang berhubungan dengan hak Allah, yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau yang berhubungan dengan manusia, hablum minanas, itu tidak dimaafkan katanya. Jadi yang dimaafkan itu yang hablum minallah, yang hak dengan Allah. Tapi yang hablum minanas tidak. Misalkan kita pernah menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali minta maaf kepada orang tersebut gitu. Makanya oleh para ulama ya, setelah beres Ramadan suka musafaha, minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, itu bagus tuh. Tapi niatkan dalam hati, memang kita mohon maaf ya, mungkin ada salah kata, betul, mungkin menyakiti dengan kata-kata atau perilaku ya, ya nggak apa-apa, yang penting makan yang minta maafnya bukan salamannya ya. Tapi musafaha itu bagus memang ya. Ketika dua pemuda atau dua orang muslim lakiani, dua-duanya bertemu musafahani, maka ghufirallahu, maka dia dimaafkan dosa-dosanya selama dia masih berjabat gitu. Kalau sekarang tidak boleh katanya, selama ucapan minal aidin wal faidin, Allahumma ya Allahumma ja'al atau Allahumma ja'alna minal aidin wal faidin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan kami minal aidin, kembali lagi kepada fitrah, wal faizin, dan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, jadi itu nggak apa-apa, bagus itu doa ya, doa mudah-mudahan. Tapi bagusnya itu minta maaf juga gitu. Maaf ya, mungkin ada makanan yang
kemakan, atau mungkin perilaku saya yang kurang mengenakan gitu. Makanya bagusnya jangan dulu pulang mudik. Kan kita banyaknya bergaulnya di sini, pasti dosanya dengan orang-orang sini. Ada minta maaf yang orang lemur. Itu nyambung. Enggak boleh mudik gitu. Jadi di sini dulu aja gitu. Setelah beres tenang gitu baru gitu ya. Iya benar. Kalau kita punya salah sama orang, terus sementara kita mencari orang itu sudah nggak tahu di mana. Berbuat baik ya, berbuat baik untuknya gitu, misalkan mendoakannya atau apa saja gitu untuknya. Ya Allah, maafkan dia atau maafkan aku, mudah-mudahan dia memaafkanku, mudah-mudahan dia dimuliakan. Doakan oleh kita. Udah cukup gitu. Maka mudah-mudahan nanti bisa mengganti itu ya dengan mendoakannya itu. Sedekah, misalkan sedekah untuk dia itu. Gitu ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaihi. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ya. Ini ketika bulan Ramadan masuk, semua pintu di surga itu dibuka. Semua dibuka oleh Allah. Jadi ngaji, pintu ngaji ada. Saum, pintu saum ada. Salat, pintu salat dibuka oleh Allah. Semua. Registrasi bentuknya. Registrasi. Makanya di situ bagus. Ada panggilan. Dia buka. Pintu surga telah dibuka. Padahal dipersilakan masuk. Memang wa gulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Tuh. Wa suffidatil syayatin, dan setan diikat. Tapi diikat itu pinter setan itu, walaupun diikat gegerewekan. Tong ke masjid, gegerewekan. Diikat saja. Diikat. Makanya masih ada Sebelumnya udah terlatih. Udah terlatih gitu. Kayak pemain sepak bola, pelatihnya di kartu merah lagi jagoannya udah dilatih. Karena terlatih gitu ya. Tapi minimal kalau diikat geraknya setan itu tidak terlalu luas. Makanya coba beda aja bulan Ramadan yang maksiat dengan bulan selain Ramadan itu pasti lebih banyak milih yang lain Ramadan. Ramadan rada terkekang, terikat. Nah itu keluarna. Itu hanya pinternya setan. Makanya kata setan, udah ke anak buahnya, nggak apa-apa, kita sekarang nangis, nanti kita balas dendam. Jangankan yang hari-hari berikutnya, bulan beres bulan Ramadan, hari Idul Fitrinya saja sok cun arulin. Kenapa? Supaya maafnya Allah, ampunan Allah nggak jadi gitu. Makanya bagus nama kan memaafkannya itu pada hari Idul Fitri. Maka hari Idul Fitri bagusnya nggak dipakai untuk main, tapi untuk silaturahim, untuk apa? Kalau besoknya ya dosa hari itu aja. Yang ini kan udah dihapus. Kalau sekarang dibatalkan penghapusannya kalau hari rayanya. Jadi hari rayanya mah jangan dipakai lah. Kalau udah besoknya mah beda lagi. Itu mah dosa sehari dia aja gitu. Enggak dibatalkan untuk ininya. Jangan dulu lah. Bagusnya mah dulu para ulama mah udah saum 6 hari Syawal baru pergian gitu. Bulan Syawal kan genep hari. Dia mau jarak-jauh. Tidak bisa hari pertama gitu. Karena hari kedua. Nah, saumnya. Oh nya tuh naon tuh. Dicilin Pak itu. Nah, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ru'yati, saumlah karena ru'yat, karena melihat bulan hilal, wa aftiru li ru'yati, buka juga karena lihat bulan. Maksudnya buka di sini itu Idul Fitri, Idul Fitri. Jadi ketika mau Ramadan, awal Ramadan harus melihat.
Kalau tidak akhir Ramadan artinya Idul Fitri juga harus ru'yah. Nah, fa inna gubiya alaikum fa akmilu iddatan Sya'ban salasin. Gimana kalau mendung, yaitu disempurnakan. Nah, ini ada dua metode dalam menentukan awal bulan Ramadan atau bulan yang lain juga sama, yaitu dengan ru'yat dan dengan hisab. Ada dua metode. Jadi yang mau pakai ru'yat silahkan, mau pakai hisab silahkan, tapi yang paling utama itu ru'yat. Kalau ru'yat sudah tidak bisa, baru pakai hisab. Contoh salah satu ormas mah dari awal pun sudah memakai hisab, iya sudah ditentukan, ya silahkan aja, nggak apa-apa kan, itu metode hisab, nggak apa-apa. Misalkan, tapi saya mau pakai ru'yat, ya silahkan, nggak apa-apa. Dan memang ada ya. Hanya yang diutamakan waktu zaman Nabi mah ru'yat. Kenapa? Karena hisabnya waktu itu kan belum ada hisab seperti sekarang. Hisab waktu itu tuh hanya menggenapkan bulan. Jadi mun Sya'ban 29, sekarang genapkan aja 30 gitu. Beda sekarang hisabnya kan, sekarang mah hitungannya udah jelas kan. Jangankan hari, jam, detik saja sudah terhitung sekarang. Contohnya apa? Memprediksi gerhana tepat sekali kan gitu dengan hisab. Jadi sekarang apalagi hari kan gitu. Nah itulah jadi sebagian ulama menyebutkan di situ ru'yat itu bukan hanya dengan mata telanjang, tapi dengan ilmu juga disebut ru'yat katanya. Contoh salah satu ormas kan sudah ada ketentuan di dalam ilmu falak. Kalau si ketinggian si hilalnya itu kurang dari 2 derajat, itu agak sulit untuk terlihat. Tapi kalau lebih daripada 2 derajat, 5 derajat, 4 derajat, itu sudah pasti bisa terlihat. Makanya pertanyaan berikutnya, apakah wujudul hilal? Ya, apakah adanya hilal yang menjadi wajibnya itu, atau terlihatnya hilal, atau ru'yatul hilalnya gitu. Kalau udah wujud mah sudah ada, terlihat atau tidak terlihat sudah ada kan gitu. Tapi kalau harus terlihat saja, ya berarti makanya itu ada pertanyaannya. Apakah wujudul hilal atau ru'yatul hilalnya? Itu. Kan kalau lebih dari 2 derajat misalnya sudah nampak, sudah terlihat. Gitu. Dengan hitungan sekarang, makanya kenapa sebagian ormas ya udah yang penting wujudul hilal gitu. Di atas 2 derajat udah pasti ada. Bahkan kalau sedang terang makan di bawah 2 derajat juga bisa, 1 derajat juga bisa kalau terang gitu, sedang terang. Nah itu kan metode-metode falak ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mah ya tuh bisa tuh nya ilmu lagi geus we nurutan ke pemerintah lah, nunggu sepuguh. Kecuali kalau kita bisa saya juga pernah mencoba gitu ya. Aduh, perhitungan anak sulit menghitung bulan itu bukan perkara mudah. Alat-alatnya dan seterusnya harus jelas ya. Kalau dulu sih waktu zaman Rasul mungkin kan lihat dengan kasat mata juga, belum banyak bangunan yang tinggi, kemudian di gurun pasir kan lihat di atas langsung kelihatan. Kalau di kita mah udah ningali naon dia. Kalau awal bulan mah tidak lama, hanya beberapa menit. Ya sahalit atuh, kita tunggu sehingga kadang sing bola gitu tunggu. Nya sigaret kecil gitu. Itu enggak lama, hanya beberapa menit. Karena tidak lama, ya jarang yang bisa melihat. Makanya harus dihitung dulu, tetap harus dihisab dulu. Kira-kira sekarang hari ini bulan itu munculnya jam berapa? Oh misalkan jam 5 lebih seperempat. Di belah mana ketinggaannya, belah mana arahnya, belah mana, lain ulah hayung ditinggalkan belah mana, oh kabur dari mun aya gitunya ya kelihatan. Ini udah tentu, maka tetap aja pakai hisab gitu. Jadi saum itu harus melihat, atau kalau tidak bisa melihat itu kabar dari orang yang kita percaya, itu boleh kita melakukan saum. Ya, misalkan kiai yang sudah jago memang palaknya, saumnya besok gitu.
Oh iya, gitu. Kenapa? Karena sekarang tuh udah kelihatan tadi sore itu si bulan itu. Nanti kan sekarang umumkan besok saumnya, jadi saum. Ya, makanya kenapa pemerintah juga agak lama gitu ya untuk menentukannya. Kenapa? Karena masukan-masukan dulu gitu. Itu saum tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah cakap padangnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka